Nama saya Muhammad Ismaili, SPMM. Ini tokoh adat di Lembaga Adat Gunung Riau, Kabupaten Bengkalis. Saya tanya tuh, kalau saya tanya kan dosennya berapa menit? Iya betul. Jelasnya dulu. Satu, dua, tiga. Peran saya sebagai tokoh adat di masyarakat ini untuk melestarikan budaya-budaya, terutama budaya adat Melayu di Kabupaten Bengkalis, kemudian yang berkenaan dengan upacara-upacara adat dan kegiatan-kegiatan budaya yang berkenaan dengan adat istiadat. Suku Melayu bahwa yang dianggap bertanggung jawab yang pertama adalah di lingkungan keluarga, ini terutama adalah orang tua, ini ibu dan ayah, kemudian dilanjutkan dengan sekolah, ini bapak ibu guru, dan juga tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh adat yang dianggap sebagai tua-tua dalam masyarakat, sebagai mendidik di dalam masyarakat. Jadi kalau awalnya adalah di keluarga, terutama kepada orang tua. Baiklah, pandangan masyarakat suku Melayu terhadap pendidikan ini ada sangat diprioritaskan, karena sesuai dengan pepatah adat Melayu, ini semakin tinggi ilmu kita maka semakin tinggi derajat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan itu merupakan harta yang tak bisa diraih dan tak bisa dibeli. Dalam adat suku Melayu yang paling ditekankan adalah masalah pendidikan agama, kemudian adat istiadat, kemudian adab dan tingkah laku, kemudian ditekankan kepada pelestarian seni budaya, terutama budaya Melayu. Masyarakat terutama adat Melayu bahwa sekolah itu bukan hanya sekolah formal, tapi sekolah juga ada di keluarga, juga ada di masyarakat, dan juga di sekolah secara formal, dan juga di luar sekolah ada juga sekolah non formal. Menurut kepada suku Melayu bahwa masalah moral dan adat istiadat itu sangat ditekankan, karena adat bersendirikan syarat bersendirikan kitabullah, maka adab itu diutamakan ketimbang yang lain.
pepatah adat mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mana air disauh disitulah ranting dipatahkan. Maknanya di mana saja kita berada, disitulah kita menimba ilmu sesuai dengan adaptasi daerah yang masing-masing. Suku adat Melayu bahwa untuk membentuk karakter anak-anak Melayu itu sangat membutuhkan pendidikan, terutama pendidikan agama yang biasa dilaksanakan di rumah-rumah atau maghrib-maghrib mengaji maupun di pondok pesantren maupun di madrasah. Karena ini yang ditekankan terutama masalah agama, masalah adab dan ada istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Waktu kita dulu mengajarkan kepada anak-anak terutama masalah agama dan adab. Salah satu contoh, orang tua kita mengajar ketika kita lewat di depan orang tua akan elak memukulkan tangan, kemudian menurunkan tangannya sebagai tanda hormat terhadap orang tua. Adat Melayu ketika dalam mendidik anak, ketika anak melakukan kesalahan maka anak diberikan sanksi atau hukuman sebagai efek jerah kepada anak, dan untuk supaya anak lebih berhati-hati ketika dalam melakukan suatu perbuatan jangan sampai tersalah langkah maupun tersalah jalan. Dalam proses adat sangat dibutuhkan ini bahasa daerah, terutama kepada generasi-generasi muda, sehingga generasi muda tahu bahwa ini adalah bahasa daerahnya, terutama yakni suku Melayu atau adat Melayu ini banyak menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga beda-beda, lain tempat, lain juga daripada logat bahasanya. Ada yang memakai ada yang memakai o, juga ada yang memakaikan yang seperti biasa. Adat Melayu itu banyak yang digunakan dalam dunia pendidikan, di antaranya permainan masyarakat itu dalam peningkatan olahraga, kemudian juga ada pantun. Pantun sekarang sudah dibudayakan untuk menyambut tamu, kemudian pantun juga digunakan dalam acara-acara adat seperti hantaran belanja dalam adat pernikahan. Pada saat ini memang generasi muda sudah banyak yang mulai
pendidikan tentang generasi muda tentang masalah adat istiadat. Tetapi kita selaku daripada lembaga adat, yakni tokoh-tokoh adat, ini senantiasa melestarikan seni budaya, terutama pada generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa, penerus ini adat Melayu. Tak makan, tidak sedikit. Jadi sekarang tempatnya di mana? Makan ya? Dalam perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap metode pembelajaran yang digunakan. Contohnya kalau orang tua dulu mereka itu belajar menggunakan papan tulis atau menggunakan kapur. Tapi dengan perkembangan dan pengaruh teknologi, orang-orang sekarang belajar hanya menggunakan iPad atau menggunakan iPhone, elektronik dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangan zaman yang berlaku. Apalagi pada saat ini ada program-program terbaru seperti AI dan lain sebagainya. Masalah ada adat yang harus diajarkan kepada generasi muda sekarang, ini terutama bagaimana menjaga dan melestarikan ini adat Melayu, ini masalah keagamaan, karena ada persediaan syarat-syarat persediaan kita berubah, terutama dalam melestarikan ini masalah adab, etika dan perilaku, yakni generasi muda yang harus dipertahankan untuk masa hadapan. Sekolah-sekolah formal yang bisa bersinergi dengan budaya adat, ini adanya kerjasama antara sekolah-sekolah formal ini dengan lembaga adat. Salah satu contohnya di tempat kita ini bahwa setiap sekolah-sekolah ada namanya budaya Melayu, ini budaya adat Melayu, dan juga sudah menjadi sebagai muatan lokal yang ada di sekolah-sekolah formal. Untuk mempertahankan konsep adat di era modern ini banyaknya pengaruh daripada luar, pengaruh daripada barat, terutama dalam dekadensi moral, kemudian dekadensi akhlak, dan juga ada dekadensi kemanusiaan. Karena pada saat ini banyak anak-anak muda, generasi muda, mereka terhukum dengan pengaruh barat, seperti pengaruh dalam penyalahgunaan yakni obat-obat terlarang. Itu di antara peran lembaga pemerintah atau lembaga pendidikan formal untuk melestarikan masalah adat istiadat. Salah satunya yakni bekerja sama dengan lembaga adat Melayu Kabupaten Bangladesh. Ini salah satunya dengan menganggarkan ini setiap kegiatan-kegiatan atau program dilakukan oleh lembaga adat Melayu Kabupaten Bangladesh, yakni dengan bekerja sama dalam membina generasi muda yang mana dimasukkan program-program tersebut ke dalam muatan-muatan lokal di setiap sekolah-sekolah formal.
alhamdulillah di Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis kita sudah ada program-program yang diajarkan, ini baik di tingkat universitas dengan mahasiswa maupun di sekolah-sekolah umum seperti SMA, SMP dan juga SD sudah kita masuki, yakni dengan salah satu programnya kunjung adat ke sekolah-sekolah formal. Kemudian kita juga membuatkan program, ini program yakni kita memberikan modul ajar kepada sekolah-sekolah ini tentang bagaimana budaya adat Melayu yang harus dilestarikan dan dipertahankan. Tokoh adat terhadap generasi-generasi muda yang harus dipertahankan adalah bagaimana budaya Melayu harus dilestarikan, dan juga generasi-generasi muda yang akan datang ini tercipta ini generasi yang beradab, generasi yang berakhlakul karimah sesuai dengan adat bersendika syarak, adat bersendika kitabullah. Harapannya mudah sama-sama kita lestarikan yakni budaya Melayu, adat istiadat yang bisa membangun negeri ini negeri yang bermarwah, negeri yang punya bertuah dan lain sebagainya, hingga menciptakan nanti negeri yang terbilang di seantero bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.